Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Olight. Ini adalah Olight Z25, seri Z kedua di bulan ini. Luar biasa kalau kita perhatikan geliat Olight di Indonesia memang sangat serius. Bahkan kalau saya perhatikan nih ya, boxnya semakin kesini semakin premium aja. Padahal harga smartwatchnya masih di bawah 1 juta. Oke, dalam paket penjualannya standar aja, ada satu buah smartwatch Olight Z25 dan ini smartwatchnya unik banget sih bentuknya. Saya suka, pertama pegang juga ini gede tapi ringan. Kemudian ada charger yang sistemnya masih 2 pin magnetik. Untuk materialnya sosok sih biasa-biasa aja. Dan satu buku panduan yang nyambung dengan garansi. Desain dari Olight Z25 sendiri bisa saya katakan ini nggak 100% original dari mereka karena saya perhatikan juga di luar ada smartwatch yang mirip banget dengan Olight Z25 ini. Bahkan smartwatch itu udah lama keluarnya. Nah sekarang ada yang membawa ke Indonesia dan juga resmi. Jadi ini salah satu desain smartwatch yang unik yang resmi di Indonesia. Jadi overall untuk desain smartwatch ini bagus sih, unik, berbeda dari yang lain dan saya suka. Kemudian untuk material yang digunakan di smartwatch ini, untuk bahan kacanya tidak ada keterangan jenis kacanya apa, apakah ini anti gores atau enggak. Tapi kalau saya ketuk-ketuk ini lumayan kuat, jadi feel-nya kerasa lah ini tuh tebal. Dan frame-nya ini hybrid ya, setengah aluminium, setengah plastik. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini ada dua bagian, yang atas terbuat dari aluminium, nah dari bawah ke sini sampai ke belakang masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Ini kalau semuanya menggunakan aluminium justru kurang bagus juga ya, karena pasti bakalan jadi berat banget. Kemudian di bagian kanan ada satu tombol, ini materialnya dari plastik juga, bisa diputar-putar tapi tidak berfungsi ya. Dan untuk ring di bagian dialnya ini aluminium juga. Keunikan smartwatch ini berlanjut ke sisi strap. Jadi strapnya nggak polosan aja, ada motif-motifnya, ada desainnya, jadi saya suka. Tapi yang kurang saya suka ini ukurannya lumayan gede, yaitu 24 mm. Ya meskipun menggunakan quick release ya, bisa gonta-ganti, tapi menurut saya jarang sih yang jual strap di ukuran 24 mm. Untuk bakalnya udah menggunakan bahan metal dan penyangganya di sini ada dua. Pengalaman saya menggunakan strap ini nyaman-nyaman aja, mungkin agak sedikit keset aja ya pas kita mau make atau lepas. Kemudian kalau kita lihat sekilas smartwatch ini tuh kayak bulky banget ya, gede banget. Tapi setelah saya ukur-ukur ini tuh masih terbilang normal ya. Diameternya 46 mm, kemudian ketebalannya normal juga ya 12 mm dengan bobot yang hanya 46 gram. Kemudian yang saya suka dari smartwatch Z25 ini adalah kualitas layarnya. Mereka tidak menyebutkan ini menggunakan panel apa, yang pasti ini bukan AMOLED ya. Kalau AMOLED biasanya suka disebutin sih karena nilai jual juga kan seperti ZW1. Tapi overall sekali lagi saya suka ya dengan kualitas layarnya. Warna yang dihasilkannya juga bagus, vibrant, hitamnya juga lumayan pekat. Ukuran layarnya 1,32 inci dengan resolusi yang terbilang standar 360 x 360. Tapi meskipun standar, sekali lagi saya gak ada masalah sama sekali dengan kualitas layar yang ditampilkan. Bahkan suka-suka aja sih. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, sederhana banget. Kemudian buletannya gede-gede juga. Di sini ada do not disturb, kemudian brightness. Untuk brightnessnya ada 4 level. Dan untuk penggunaan di luar ruangan masih lumayan terlihat. Kemudian ada find phone dan juga setting. Langsung aja kita lihat dulu ya bagian settingnya. Di bagian setting memang minimalis banget ya. Yang bisa kita atur-atur langsung dari smartwatchnya. Di sini hanya ada info, kemudian brightness, reset, dan juga off. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke panel notifikasi. Ini dia tampilan notifikasinya, informatif, bahkan aplikasi apa yang masuk ini jelas banget sih. Instagram, YouTube, WhatsApp, jadi keterangannya sangat jelas. Mungkin yang kurang suka itu ya fontnya ya, masih menggunakan font mesin tik. Tapi overall lancar aja meskipun di sini notifikasinya lumayan banyak. Kemudian kalau kita tarik dari sisi kanan, di sini ada laporan aktivitas dalam sehari. Di sini ada pedometer. Untuk kualitas pedometernya sayang sekali kalau kita naik kendaraan masih dihitung sebagai langkah. Ini untuk tampilan widgetnya tidak bisa diatur-atur ya, jadi secara default ini aja yang bisa ditampilkan. Kemudian kalau kita mau masuk menu tinggal tarik dari sisi kiri. Jadi fungsi tombol yang ada di sisi kanan
Ini untuk menyalakan dan menonaktifkan layar dan juga sebagai tombol home. Tampilan menunya seperti ini dan tidak ada pilihan ya, hanya ada satu yaitu list. Dan scrolling di smartwatch ini lancar-lancar aja, gak ada masalah. Kemudian untuk watch face defaultnya ada 6 slot, ditambah satu ya yang bisa kita tambahkan melalui aplikasi GloryFit. Dan watch face yang tersedia di aplikasi GloryFit itu lumayan banyak, ada sekitar 150 watch face dan semuanya gratis. Watch face defaultnya menurut saya semuanya menarik, jadi bagus-bagus sih. Dan bagi teman-teman yang pengen custom watch face menggunakan foto, ini udah bisa ya. Kemudian jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini ada sebanyak 24 jenis olahraga. Dan diantaranya ada swimming, karena smartwatch ini udah mendapatkan sertifikasi 3ATM. Jadi tahan air sampai tekanan kedalaman 30 meter. Tapi sayang sekali OLED ZW5 ini belum built-in GPS. Jadi bagi teman-teman yang suka tracking olahraga outdoor seperti bersepeda ataupun lari, ini harus bawa smartphone-nya ya. Kemudian fitur kesehatan di OLED ZW5 ini menurut saya standar ya. Yang pertama ada heart rate monitoring untuk memonitor detak jantung. Good news-nya sensor ini bisa aktif seharian dan kualitas sensornya terbilang akurat. Kemudian yang kedua ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Nah untuk SPO2 ini kalau di aplikasi bisa all day, tapi kalau kita lihat di sini gak ada sama sekali laporan all day-nya. Dan untuk kualitasnya ada perbedaan 2% dari oximeter yang saya punya. Dan yang terakhir ada fitur sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Jadi itu dia 3 fitur sensor kesehatan yang ditanamkan oleh OLED di OLED ZW5. Dan fitur pendukungnya yang pertama ada weather untuk prediksi cuacanya sampai 3 hari ke depan. Kemudian ada musik controller, stopwatch, timer, dan juga find phone untuk mencari smartphone. Dan yang terakhir, baterai yang ditanamkan oleh OLED di ZW5 ini adalah sebesar 300 mAh. Ini bisa bertahan sampai 10 hari. Selain baterainya yang besar, Bluetooth yang digunakan juga udah Bluetooth Low Energy 5.0. Oke, itu dia review saya di smartwatch OLED ZW5. Smartwatch seharga 800.000 dari OLED yang tentunya bergaransi. Di harga 800.000 bagi teman-teman yang mau beli, mungkin yang jadi perhatian itu fitur kesehatannya yang terbilang standar. Hanya ada 3 aja. Tapi untuk yang lainnya ini udah bagus sih di kelas harganya. Build quality-nya cakep, desainnya apalagi, kemudian kualitas layarnya juga bagus meskipun belum AMOLED. Dan yang terakhir, ini ringan banget jadi nyaman digunakan lama-lama. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Rizal Puji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.